Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi dengan Yati Official. Hari ini saya akan berbagi cara mengisi rapot Merdeka Belajar ya, untuk SD. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasinya. Nah, aplikasi ini dibuat oleh Ayu Chandra Astari. Ada nomor kontaknya di situ ya, kalau ingin bertanya-tanya tentang lebih jauh lagi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi hingga kita membuat sampai nilai akhir menjadi rapot. Oke, ikuti terus ya. Langkah pertama, kita isi dulu identitas sekolah. Nah, kita klik di identitas sekolah. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ini masih enable editing. Jadi kita harus diklik dulu di bagian sini ya untuk membukanya. Oke, kalau sudah seperti ini posisinya, ini kita sudah bisa mengedit, sahabat. Pertama, kita buka dulu identitas sekolah. Nah, ini kita harus isi semuanya, yang kosong-kosong ini diisi. Mata pelajaran, muatan lokalnya apa? Misalkan kesenian daerah Papua, misalkan. Terus ekstrakurikulernya apa? Misalkan pramuka, atau tari, atau rupa. Nanti diisi saja di sini. Oke, selanjutnya kalau kita akan kembali ke awal tadi, kita klik yang biru ini ya. Nah, kita kembali lagi. Setelah diisi identitas sekolah, kita isi data siswa ya. Kita klik data siswa, kita perlu isi NIS, NIS-nya siswa, nomor induk sekolah ya. Terus NISN, nomor induk siswa nasional. Ini didapat dari Dapodik ya. Terus nama peserta didik. Nah, di sini ada alamat orang tua. Nanti diisi semuanya, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Terus wali jika ada wali murid. Di sini kehadiran juga harus diisi karena nanti di akhir rapot akan nampak kehadiran siswa. Oke, kita kembali lagi ke halaman semula ya. Kita klik yang biru. Nah, setelah kita mengisi data siswa, kita masukkan tujuan pembelajaran. Nah, masing-masing bidang studi itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, di agama, misalkan tujuan pembelajaran di agama ini apa, ditulis di sini. Ada berapa? Misalkan ada 4 ya, ditulis 4. Gitu ya. Lanjut. Kita kembali ke halaman lagi. Selanjutnya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler, jika kita mengisi data siswa yang di depan tadi, maka nanti data sini akan otomatis terisi ya. Misalkan tadi kita isi pramuka, nanti di sini akan muncul pramuka. Nah, deskripsinya apa nanti kita tulis di sini. Misalkan kalau pramuka, misalkan sudah bisa menerapkan dasa dharma, misalkan seperti itu. Itu hanya contoh ya. Lanjut, kita kembali ke halaman awal. Nah, kalau sudah coklat nih sudah habis kita isi, sekarang saatnya kita menginput nilai. Nah, di sini ada 2 nilai ya. Ada nilai asesmen formatif dengan nilai asesmen sumatif. Nah, kita coba buka ya. Nah, masing-masing bidang studi itu ada nilai asesmennya masing-masing ya.
Nah, cara menginputnya kita buka satu persatu. Nah, nama siswa ini tidak perlu kita ketik ulang, karena nanti kalau kita sudah ketik di depan, otomatis ini sudah akan terisi ya. Jadi yang perlu kita isi nanti nilainya ini. Misalkan tadi kita masukkan tujuan pembelajaran ada 2, berarti kita mengisi nilainya harus ada 2, seperti sesuai dengan yang kita ajarkan ya. Tidak perlu harus banyak-banyak dipenuhi, ini tidak perlu. Sesuai dengan yang kita ajarkan. Misalkan tujuan pembelajaran kita ajarkan ada 3 tujuan pembelajaran, berarti hanya 3 saja yang kita isi. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman awal lagi. Begitu juga sama dengan nilai asesmen sumatif ya. Di asesmen sumatif cara menginputnya sama. Misalkan kita klik ya salah satu. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, di asesmen sumatif ini ada 2 warna. Ada asesmen sumatif akhir lingkup materi dan asesmen sumatif akhir semester. Nah, di sini kita harus isi tes dan non-tes. Begitu juga di asesmen sumatif akhir semester. Kita mengadakan semester, nilainya dimasukkan di sini ya. Nanti akan muncul nilai rapot di ujung sini. Iya. Oke, kita kembali lagi ya ke halaman awal. Nah, kalau sudah diisi semua, nanti kita bisa cek di rekap nilai. Nanti di sini akan otomatis terisi. Ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, di sini sampul rapot itu untuk kelas 1. Nah, ini halaman muka sampulnya. Karena kita belum isi jadi tidak kelihatan. Terus nilai ini nilai rapot, dia sudah jadi di sini. Ini akan terisi semua, sahabat. Jadi nanti kalau kita mau ngeprint, kita print preview dulu. Kita lihat dulu apakah sudah benar yang kita isi. Kalau sudah benar semuanya kita isi, tinggal print out. Oke, kita kembali ke halaman awal ya. Untuk lebih jelasnya saya akan praktekkan untuk mengisinya ya. Oke sahabat, saya akan praktekkan identitas sekolah ini. Saya sudah isi seperti ini. Kita kembali ke data siswa. Data siswa setelah kita isi seperti ini, kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran, saya ambil contoh PKN misalkan ya. Nah, PKN ini ada 2 tujuan pembelajaran yang saya tulis di sini. Jadi nanti nilai yang akan kita isi cukup 2 karena kita ajarkan ada 2. Terus lingkup materi misalkan Pancasila, kita tulis Pancasila di sini ya. Lanjut kembali ke halaman awal ya. Nah, setelah di tujuan pembelajaran, kita masuk ke ekstrakurikuler. Nah, otomatis akan terisi ya. Misalkan tadi saya tulis di ekstrakurikuler kan pramuka. Ini di sini penilaiannya tinggal memilih. Ada berapa macam? Ada sangat berkembang, cukup berkembang, mulai berkembang. Jadi tinggal kita klik saja anak tersebut sudah di mana kemampuannya. Lalu misalkan deskripsinya ini menerapkan Dwi Dharma. Itu contoh ya. Lanjut kita kembali ke halaman awal. Nah, kalau sudah ini di input nilai, yang pertama kita lakukan mengisi nilai asesmen formatif dulu ya. Nah, nilainya seperti ini karena tadi
Tujuan pembelajarannya ada 2, makanya nilainya terisi 2. Dan nilai ini tidak boleh sama ya sahabat. Kalau sama nanti di deskripsinya itu akan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut lagi kembali ke halaman awal. Begitu juga sama dengan asesmen. Sekarang kita lihat di rekap nilai akhir. Nah, di sini sudah terekap semuanya, siswanya, nilai semua mata pelajaran dan jumlahnya sudah tercover di sini ya. Capaian kelas pun sudah tercover di sini. Ini lebih mudah ya sahabat daripada yang rapot sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, kalau kita untuk kelas 1 fase A, kita harus ngeprint sampul rapot. Nah, sampul rapot ini kalau data kita sudah isi lengkap, dia akan otomatis lengkap ya. Oke, cara printnya sama. Kita ingin lihat dulu di print preview. Kalau mau langsung di print out. Oke, kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, untuk nilai rapot kita klik di nilai sini ya. Nah, ini nilainya sudah jadi ya. Yang nilai kita masukkan tadi sudah otomatis akan tercover di sini semua. Jadi kalau mau lihat kita harus klik di ini masih enable content ya. Kita klik di enable content. Oke. Selanjutnya kita lihat di print preview. Oke. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, sudah pas, kita boleh kembali, tinggal print out. Oke sahabat, udah jadi rapot nih. Situ akan nampak muatan lokal, ekstrakurikuler, sakit berapa, izin berapa. Nah, semua tanda tangan sudah lengkap. Oke sahabat, demikianlah cara membuat rapot Merdeka Belajar untuk sekolah penggerak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.